orang-orang ini mulai turun gunung buat ngungsi, Mbah Marijan malah berbuat sebaliknya. Dia malah naik ke puncak Gunung Merapi, Wak, sendirian naik. Nah ditunggu Mbah Marijan gak balik-balik tuh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua, Wak? Sudah siap menyimak kisah sejarah malam ini? Kisah yang akan aku ceritakan ini, Wak, berkaitan dengan erupsi Gunung Merapi. Gunung Merapi terakhir kali erupsi besar di tahun 2010. Buat kalian yang asal Jogja, Jawa Tengah atau sekitarnya, cobalah, Wak, ceritain gimana pengalaman kalian waktu Merapi ini erupsi di tahun 2010 kemarin. Mungkin ada yang kena hujan abu, sempat ikut ngungsi, atau juga sekedar mantau beritanya di TV. Waktu itu aku belum tinggal di Jogja, Wak. Aku cuma bisa nonton dari TV aja, tapi rasanya juga ikutan tegang tuh loh, karena kan beritanya betul-betul rame waktu itu kan. Selain karena letusan yang dahsyat, Wak, erupsi Merapi di tahun 2010 ini juga bikin geger Indonesia karena bencana ini merenggut nyawa seseorang yang dihormati sekali di masyarakat lereng Merapi, yaitu seorang juru kunci bernama Mbah Marijan. Penilaian Mbah Marijan tentang Gunung Merapi ini, Wak, sering sekali dianggap lebih penting loh daripada penilaian tim ahli. Bahkan ada momen di mana masyarakat lereng Merapi itu lebih percaya sama ucapan yang Mbah Marijan daripada ucapan Sri Sultan loh. Pas Merapi itu erupsi, Wak, Sri Sultan ini udah nyuruh orang-orang untuk ngungsi ya kan. Tapi karena Mbah Marijan lebih milih buat stay di rumahnya, mereka pun jadi ikut-ikutan gak mau ngungsi. Heran kan, kok Mbah Marijan ini bisa sepowerful itu? Padahal dari segi jabatan jelas Sri Sultannya lebih tinggi. Sri Sultan kan raja kan, sedangkan Mbah Marijan abdi dalam. Kok bisa seorang abdi dalam berani berbeda pendapat dari rajanya? Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, kisah Mbah Marijan sebagai seorang juru kunci ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kisah Gunung Merapi itu sendiri, ya kan? Jadi sebelum aku bercerita lebih jauh tentang figur Mbah Marijan, pertama-tama aku mau menceritakan dulu soal Gunung Merapi ini dulu, Wak, ya. Jadi seperti yang kita tahu semua, Indonesia ini termasuk salah satu wilayah yang dilewati oleh Pacific Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yaitu barisan gunung-gunung berapi yang membentang sejauh 40.000 km di sekitarnya Samudra Pasifik. Nah, kondisi inilah yang bikin Indonesia punya banyak sekali gunung berapi. Jumlahnya mencapai 127 gunung, Wak. Dan kalian tahu nggak? Jumlah ini tuh mewakili 13% dari total gunung berapi yang ada di dunia. 13%-nya itu, Wak, kumpul semua di Indonesia. Nah, dari sekian banyaknya gunung berapi yang ada di Indonesia, Wak, salah satu yang paling populer yaitu Gunung Merapi. Ini jangan sampai kebalik antara berapi sama Merapi, Wak, ya. Berapi itu sebutan untuk gunung yang masih aktif. Sedangkan Merapi adalah nama yang merujuk ke satu gunung. Ya emang namanya Gunung Merapi, Merapi ya. Nah, dengan ketinggian mencapai 2.968 mdpl, Gunung Merapi ini bisa terlihat jelas, Wak, dari dua provinsi sekaligus, yaitu dari Yogyakarta dan juga dari Jawa Tengah. Secara administrasi, Gunung Merapi ini memang berada di perbatasan dua provinsi ini. Jadi lereng sisi selatannya masuk dalam Kabupaten Sleman, Yogyakarta, terus di sisi baratnya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sisi utara dan juga timur ini masuk di Kabupaten Boyolali, dan di sisi tenggaranya ada di Kabupaten Klaten. Jadi masuk wilayah Jogja itu cuman sisi selatannya aja, Wak. Sisanya itu memang di Jawa Tengah. Oke. Nah, menurut para ahli geologi, Wak, Gunung Merapi ini diperkirakan mulai terbentuk sejak 400.000 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini Gunung Merapi masih memegang predikat sebagai gunung api paling aktif di Indonesia. Frekuensi letusannya itu cukup sering, Wak. Tiap 2-5 tahun sekali biasanya bakal terjadi erupsi baik kecil maupun besar. Nah, pas erupsinya itu besar, kekuatannya juga nggak main-main, Wak. Dilansir dari liputan Metro TV nih, Wak, ya, Pak Joko Dwianto selaku arkeolog dari UGM pernah cerita kalau pada sekitar tahun 1925 sampai 1928 Masehi, letusan Gunung Merapi ini pernah bikin peradaban Jawa tuh hampir punah loh. Hal ini ditandai dengan berpindahnya pusat-pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dan selain itu juga ditemukan juga ada banyak sekali candi di Kalasan, di Sleman, yang terkubur material vulkanik sampai 7 meter di bawah tanah. Jadi memang seseram itu tuh letusan waktu itu. Tapi meskipun Gunung Merapi ini menyimpan ancaman bencana, Wak, di sisi lain Gunung Merapi ini juga membawa berkah buat warga yang tinggal di sekitar lerengnya. Setiap habis erupsi, Wak, material vulkanik ini selalu membuat lahan pertanian dan juga perkebunan mereka makin subur. Tentu itu juga menguntungkan para warga ya kan, karena mayoritas mereka juga mencari rezeki dengan bercocok tanam. Jadi nggak heran mereka pun jadi betah kali tinggal di sekitarnya Merapi.
Nah, karena Merapi ini udah ngasih banyak sekali manfaat untuk warga sekitar, Wak. Jadi mereka pun hormat kali sama Merapi. Bagi mereka, Merapi ini bukan cuma tumpukan tanah berisi magma yang bisa meletus kapan aja, tapi Merapi ini juga dianggap sebagai makhluk yang hidup, yang berperasaan dan harus disegani. Ini maksudnya kayak gimana, Nadia? Jadi gini, sejak zaman dulu, Wak, Gunung Merapi itu punya peranan besar dalam kebudayaan masyarakat Jogja. Konon ada ikatan magis yang menghubungkan Gunung Merapi, keraton, dan juga pantai selatan. Kalau dilihat dari lokasinya, Wak, 3 titik ini berada dalam satu garis lurus atau yang disebut dengan sumbu filosofi Jogja atau garis imajiner Jogja. Di selatan ada laut, di tengah ada keraton, dan di utaranya ada Gunung Merapi. Itu betul-betul garis gitu loh, Wak. Nah, dilansir dari laman keratonjogja.id pada tahun 1755, waktu keraton ini pertama kali dibangun, Wak, Sri Sultan Hamengkubuwono I sengaja menyusun tata letak kota Jogja ini memang satu garis lurus. Nah, garis ini merupakan simbol dari apa? Dari keteraturan dan juga keseimbangan. Artinya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini harus hidup berdampingan dengan damai dan juga selaras. Dan juga perlu diingat, Wak, bahwa keseimbangan ini bukan cuman hubungan antar manusia aja, tapi juga sama makhluk-makhluk lain, termasuk apa? Makhluk gaib. Kenapa? Karena selain keraton Jogja, Wak, banyak sekali yang percaya kalau di Laut Selatan dan juga di Gunung Merapi itu ada keraton gaib. Laut Selatan dipimpin sama Kanjeng Ratu Kidul, sedangkan Gunung Merapi dipimpin oleh Eyang Sapu Jagat atau sering juga disebut dengan Kiai Sapu Jagat atau Eyang Merapi. Nah, ketiga kerajaan ini, which is Keraton Jogja, Pantai Selatan, dan juga Gunung Merapi, itu punya peranan yang berbeda-beda juga. Gunung Merapi ini dilambangkan sebagai energi maskulin karena di dalamnya ada api yang kuat dan juga panas. Sedangkan Laut Selatan dilambangkan sebagai energi feminin karena di sana ada air yang misterius dan juga dalam. Nah, dua energi ini, Wak, mesti seimbang. Makanya Keraton Jogja itu dibangun di tengah-tengahnya. Biar apa? Biar menjadi pusat yang bisa menyatukan mereka. Sultan Jogja pun, Wak, dianggap punya ikatan kuat loh sama penguasa Laut Selatan dan juga penguasa Gunung Merapi. Nah, biar hubungan mereka berjalan baik, Sultan rutin setahun sekali ngadain ritual yang disebut upacara labuhan. Dalam upacara ini, Wak, Keraton Jogja akan bertugas menyiapkan uburampe atau benda sesajen berupa pakaian bekas milik Sultan, wewangian, bunga-bungaan, makanan tradisional, dan lain-lain. Nah, uburampe ini nantinya akan dilabuhkan ke Gunung Merapi dan juga Pantai Selatan sebagai bentuk penghormatan terhadap kekuatan gaib yang ada di sana. Nah, sebagai gantinya, penguasa Laut Selatan dan juga Gunung Merapi dipercaya sering berkunjung juga, Wak, ke Keraton Jogja. Di mana di Jogja ada mitos yang bilang kalau terdengar suara gemerincing di sekitar sungai waktu maghrib, itu adalah suara dari pasukan yang lagi melintas mau pergi ke keraton. Ini kalian, Wak, Jogja udah pernah belum dengar hal ini? Komen di bawah kalau udah ya. Aku pernah loh, Wak. Dulu bahkan aku waktu ngekos di Tamsis itu juga selalu dengar suara gemerincing-gemerincing. Waktu aku tanya sama bapak kos, itu apa ya, Pak, suara gemerincing-gemerincing? Oh, itu Delman baru balik, dia mau balik ke rumahnya. Oh, bukan. Nah, hubungan baik antara keraton, Pantai Selatan, dan juga Gunung Merapi ini ditujukan biar kondisi Jogja ini tetap tentram dan juga terjaga, Wak. Kalau ketiga kerajaan ini akur, maka gunung sama laut ini nggak akan ngasih bencana yang mematikan gitu loh. Sampai sini mungkin juga ada kalian yang nanya, kalau ketiga kerajaan ini udah berhubungan baik nih, Nadia ya, terus kenapa tetap ada bencana, Nat? Bahkan tadi katanya letusan Merapi pernah bikin peradaban Jawa yang hampir punah, ya kan? Kenapa bisa gitu? Nah, jadi, Wak, sebagaimana kerajaan yang hidup dan juga bermasyarakat, makhluk gaib penghuni Gunung Merapi ini juga punya acara atau juga punya hajat sendiri. Punya acara. Tiap lagi ada hajat, Merapi ini bakal menunjukkan aktivitasnya dengan ngeluncurin lava pijar, awan panas atau wedus gembel, sampailah ke erupsi. Jadi biar aktivitasnya mereka ini tidak membahayakan warga sekitar, mereka pun komunikasi dulu, Wak, sama warga. Caranya kayak gimana? Yaitu dengan perantara juru kunci. Disinilah, Wak, peran seorang juru kunci Merapi pun dimainkan. Nah, di sini nih untuk komunikasi itu.
Juru kunci Gunung Merapi adalah sebutan untuk seseorang yang dipercaya menjadi penghubung antara dunia manusia dan juga dunia gaib di Gunung Merapi. Wak. Jabatan juru kunci ini diambil dari abdi dalam keraton yang ditunjuk langsung sama Sultan. Jadi tiap dengar istilah juru kunci ini kan pasti mungkin kita langsung keingat figur Mbah Marijan kan, ya kan, pasti ya kan. Padahal jabatan juru kunci Merapi itu sebenarnya udah ada dari dulu. Wak. Mbah Marijan ini bukan yang pertama. Jadi sejarahnya kurang lebih kayak gini lah ya. Jadi dari salah satu sumber tertulis yang kami baca, disebutkan bahwa dulu sekitar tahun 1800-an di desa Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, hiduplah seorang laki-laki bernama Wonodiryo. Nah, waktu itu kawasan Umbul Harjo ini memang masih hutan semuanya. Wonodiryo ini pun menetap, bercocok tanam, dan juga pernah semedi di sana. Nah, karena tempat tinggal Wonodiryo ini sering dilewati oleh rombongan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketujuh, ini udah ketujuh ya, pas mau upacara labuhan ke Merapi tadi tuh, akhirnya muncullah ini usulan untuk menjadikan Wonodiryo ini sebagai juru kunci. Nanti Wonodiryo lah yang akan memimpin upacara labuhan itu, Wak. Ya, nah buat ngadain upacara labuhan pasti kan butuh banyak kali persiapan kan, nyiapin sesajennya, bersihin tempatnya dan lain-lain. Nah, semua ini akan lebih gampang kalau dilakuin sama orang yang memang standby atau memang tinggal di area lereng Merapi itu, ya. Dah, akhirnya Wonodiryo ini pun resmi, Wak, diangkat jadi juru kunci yang pertama. Tiap tahun tuh Wonodiryo ini pun selalu mengadakan upacara labuhan di Gunung Merapi. Dan sebagai pertanggungjawabannya sama Sultan, Wak, tiap selesai upacara, Wonodiryo ini akan datang langsung ke keraton dengan membawa hasil bumi dari Merapi. Jadi ada belerang, tanaman rempah, daun kina, kentang, rumput-rumputan, dan lain-lain. Nah, seiring berjalannya waktu, peran juru kunci ini bukan cuma ngadain upacara labuhan aja rupanya, tapi juru kunci ini juga dianggap sebagai pemimpin tak resmi oleh masyarakat sekitar. Di sana tetap ada itu yang namanya kepala desa, ada RT, ada RW, kayak gitulah, atau semacamnya lah. Tapi Wak, juru kunci ini dianggap setara sama mereka. Alhasil, gak jarang warga pun ngedatengin juru kunci untuk bisa minta saran atau juga masalah yang lagi mereka hadapi. Atau kalau misalnya lagi ada yang mau mendaki Gunung Merapi nih, biasanya mereka akan izin dulu ke juru kunci ini. Kira-kira kondisinya aman gitu nggak ya buat ngedaki, Pak? Kayak gitulah. Nah, jabatan juru kunci ini, Wak, sebenarnya juga nggak punya batas waktu. Setelah juru kunci yang lama meninggal, barulah keraton ini akan milih juru kunci yang baru lagi. Dan proses pemilihannya juga nggak asal-asalan, Wak. Biasanya nih, pas juru kunci yang lama itu masih hidup, dia kan nanti punya murid-murid yang akan dicalonkan jadi juru kunci berikutnya, ya kan? Nanti keraton lah itu yang akan nentuin siapa di antara murid-murid juru kunci yang lama untuk menjadi penerus gitu ya. Mana yang paling cocok, itu yang ditunjuk sama Sultan. Nah, singkatnya, setelah juru kunci yang pertama meninggal dunia, which is itu tadi Mbah Wonodiryo tadi, Wak, posisinya pun digantikan oleh Among Sari. Terus Among Sari digantikan oleh Wonokaryo yang meninggal di tahun 1945. Dan habis itu Wonokaryo ini diganti sama Sastrodimedjo. Lalu Sastrodimedjo ini diganti lagi sama Kartorejo yang meninggal di tahun 1982. Dan setelah Kartorejo ini meninggal, digantikan sama anaknya sendiri, Wak, yang bergelar Mas Ngabehi Surakso Hargo. Siapa Mas Ngabehi Surakso Hargo ini? Dia adalah tokoh yang akan aku ceritakan, which is Mbah Marijan. Penasaran gimana kisah Mbah Marijan sebagai juru kunci Gunung Merapi? Baru kita masuk. Nah, jadi Mbah Marijan ini lahir pada tahun 1927 di Dusun Kinahrejo, Desa Umbul Harjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Alamat ini berada di lereng Gunung Merapi, Wak. Jadi sejak kecil nih, Mbah Marijan ini sudah akrab sekali sama Merapi. Dan selain itu, seperti sudah aku bilang tadi, bapaknya juga seorang juru kunci. Makanya Mbah Marijan udah tahu apa aja yang dilakukan sama bapaknya dalam menjalankan amanah itu di saat menjadi juru kunci. Nah, Mbah Marijan pertama kali diangkat menjadi juru kunci pada tahun 1983 saat dia sudah berusia 56 tahun. Pengangkatan ini terjadi 1 tahun setelah bapaknya meninggal dunia. Tapi di sini, Wak, perlu diingat bahwa juru kunci Gunung Merapi bukan jabatan yang dikasih secara turun-temurun, Wak, ya, bukan. Waktu itu, sebelum bapaknya Mbah Marijan itu meninggal dunia, sang bapak ini udah punya 15 murid yang dicalonkan jadi juru kunci selanjutnya, ya, 15 murid. Nah, para calon ini diajarin tuh gimana caranya mimpin upacara labuhan, lalu batin mereka ini juga diasah biar lebih tajam dalam hal spiritual dengan cara puasa mutih, puasa yang cuma makan nasi sama minum air putih itu, pokok dilatih kayak gitu semuanya, semua 15 ini. Nah, untuk ngebuktiin ketajaman batinnya mereka, Wak, para calon pun diminta untuk merasakan alam di sekitar Gunung Merapi. Mereka harus bisa ngebedain apakah Merapi ini lagi ada hajat
hajat tadi atau aktivitasnya lagi tinggi, atau cuman lagi batuk-batuk biasa aja. Itu semua diajarin, Wak. Nah, nanti setelah semua ilmu ini diajarkan ke para calon juru kunci ini, bapaknya Mbah Marijan pun nyetor lah itu nama-nama mereka ke keraton. Dan setelah diseleksi sama pihak keraton, ternyata yang kepilih buat jadi juru kunci selanjutnya kebetulan anaknya sendiri, which is Mbah Marijan. 15-15nya dikasih semua, termasuk Mbah Marijan di dalamnya. Rupanya Sultan maunya Mbah Marijan. Mbah Marijan lah gitu yang meneruskan gitu. Tapi berikutnya nggak harus anaknya Mbah Marijan, Wak. Boleh siapa lagi calon-calon yang lain, nah kayak gitulah ya. Nah, diangkatnya Mbah Marijan sebagai juru kunci Gunung Merapi ini, Wak, terjadi pas Keraton Jogja sudah dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, which is bapaknya Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ya sekarang. Lalu Sultan pun menganugerahi Mbah Marijan dengan gelar yang sama seperti mendiang bapaknya, yaitu Surakso Hargo, atau Hargo ini berarti gunung dan Surakso itu berarti penjaga. Jadi Surakso Hargo itu sama dengan penjaga gunung gitu ya. Nah, sebagai seorang penjaga gunung, Wak, Mbah Marijan akan dengan cermat niteni atau mengamati semua fenomena alam yang terjadi di Merapi. Misalnya perubahan arah angin, suhu udara di sekitar puncak, suara gemuruh dari dalam kawah, keluarnya asap tipis, sampai perilaku hewan-hewan di lereng Merapi, semua diamati. Nah, pengamatan ini ditujukan supaya Mbah Marijan ini tahu apakah Gunung Merapi ini dalam keadaan baik-baik saja atau lagi ada hajat. Nah, proses pengamatan ini dilakukan tanpa pakai bantuan teknologi apa-apa, Wak ya. Tanpa pakai bantuan teknologi apapun. Mbah Marijan cuma ngandelin ketajaman batinnya dan juga insting naluriahnya aja. Tapi setiap kali dia ditanya soal kemampuannya itu, Mbah Marijan selalu bilang, saya ini orang biasa. Saya nggak tahu Gunung Merapi itu akan meletus atau enggak. Itu semua rahasia Allah yang Maha Kuasa. Nah, dari ucapannya secara tidak langsung Mbah Marijan bilang kalau memang kuasa paling tinggi di alam semesta ini adalah kuasanya Allah. Mungkin sebagian orang termasuk Mbah Marijan ini memang dianugerahi batin yang lebih tajam, Wak. Tapi tetap saja tidak ada yang bisa ngalahin kuasa Allah ya kan. Makanya kalau ada apa-apa minta tolongnya ya tetap sama Allah. Begitu juga kalau situasi Merapi ini lagi darurat, Mbah Marijan ini, Wak, akan melakukan tirakat dengan puasa, baca doa-doa, dan juga berjalan mengelilingi dusun Kinah Rejo sebanyak 3 kali tiap malam. Dan selain itu Mbah Marijan ini juga menghimbau para warga untuk masang ketupat janur kuning gitu, Wak, di atas pintu rumah masing-masing. Ketupat ini punya makna simbolis memang, Wak. Kata janur itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ja'a ila nur, yang berarti datang kepada cahaya. Nah, menurut Mbah Marijan, Wak, simbol ini adalah doa yang tidak pakai suara gitu loh. Jadi macam berdoa dalam diam gitu loh. Nah, Mbah Marijan ini juga meyakini kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu makna dari simbol itu karena Allah adalah Tuhan yang Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib, kayak gitu. Nah, selain masang simbol berupa ketupat janur kuning tadi, Wak, tidak lupa juga Mbah Marijan ini mengajak para warga untuk berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa sumber bilang kalau Mbah Marijan ini selalu mendirikan sholat 5 waktu di masjid loh. Bahkan menurut kesaksian tetangganya, Mbah Marijan lah yang jadi imam di masjid itu gitu. Nah, sikap Mbah Marijan yang sangat taat beragama ini membuat sosoknya makin disegani lagi sama warga sekitar, Wak. Bahkan kadang warga ini lebih percaya sama Mbah Marijan daripada sama pemerintah. Kalau Merapi itu lagi bahaya, Wak, dan juga pemerintah ini nyuruh mereka untuk ngungsi itu, mereka belum tentu nurut loh, belum tentu. Mereka bakal nanya dulu ke Mbah Marijan, Merapi betulan bahaya atau masih aman-aman aja, Mbah, kata mereka. Kalau misalnya Mbah Marijan ini bilang aman kok, aman, mereka bakal tetap stay di rumah, Wak, tetap stay dan tetap beraktivitas seperti biasa. Biarpun Merapi itu lagi bergejolak, Wak, yang mereka yakin situasi itu bakal balik normal lagi dan mereka nggak akan kenapa-napa. Sepercaya itu, Wak, mereka sama Mbah Marijan waktu itu. Dan ini jugalah yang terjadi waktu Gunung Merapi erupsi di tahun 2006. Nah, jadi ceritanya, Wak, di sepanjang bulan April sampai Mei 2006 tuh, Gunung Merapi ini lagi nunjukin tanda-tanda peningkatan aktivitas vulkanik. Pos pengamatan itu mencatat ada beberapa kali gempa, ada kubah lava di puncak Merapi, dan ada guguran lava pijar tiap malam. Nah, akhirnya di tanggal 10 Mei 2006, status Gunung Merapi ini pun dinyatakan siaga nih. Naik dari aman jadi siaga. Dalam hitungan hari, aktivitas Gunung Merapi ini meningkat drastis lagi. Guguran lava pijar makin sering terjadi tiap beberapa menit sekali, Wak. Dan awan panas atau yang disebut wedus gembel itu juga terlihat bergulung-gulung menuruni puncak ke arah Kali Gendol. Nah, lalu di tanggal 15 Mei 2006, status Gunung
Gunung Merapi naik lagi dari siaga jadi awas. Nah, kondisi ini bikin para ahli yakin kalau sebentar lagi pasti bakal terjadi erupsi besar. Akhirnya warga yang tinggal di sekitar lereng Merapi pun langsung lah disuruh ngungsi nih, ya kan? Sri Sultan Hamengkubuwono X, udah Hamengkubuwono X Wak ya, minta warga untuk berlindung di pos-pos pengungsian yang memang sudah disiapkan. Tapi di tengah kondisi yang lagi mencekam itu, Mbah Marijan tetap tenang, Wak. Tetap tenang beliau. Pas orang-orang ini mulai turun gunung buat ngungsi, Mbah Marijan malah berbuat sebaliknya. Dia malah naik ke puncak Gunung Merapi, Wak, sendirian. Naik. Nah, ditunggulah kan, tunggu. Mbah Marijan gak balik-balik tuh. Orang-orang gak ada yang berani, Wak, nyusul. Karena kan kondisinya memang lagi gawat ya kan. Terus setelah ngilang selama 2 hari 2 malam, Wak, Mbah Marijan akhirnya pulang itu ke rumah. Barulah di situ Mbah Marijan bilang kalau dia ke atas itu habis dari satu kawasan yang disebut Paseban Sri Manganti. Ini adalah salah satu lokasi yang dipakai untuk upacara labuhan, Wak. Tempatnya berada sekitar 2,5 kilometer lah dari puncak Gunung Merapi. Nah, Mbah Marijan ke sana. Nah, Mbah Marijan nggak cerita detail, Wak, soal apa yang sedang dilakukan selama dia ada di sana. Tapi yang jelas, sepulangnya dia dari sana, Mbah Marijan bilang, aku nggak akan ngungsi, aku mau tetap di rumah. Mulai sekarang jangan ada yang bilang kalau Merapi mau meletus ya, katanya Mbah Marijan. Sikap Mbah Marijan jelas bikin orang bingung lah, Wak. Kenapa Mbah Marijan nggak mau ngungsi? Sri Sultan sendiri loh yang ngimbau untuk semua orang buat ngungsi. Lah ini kok juru kuncinya malah mau stay di rumah aja nih. Terus kami harus nurut siapa? Nurut Sultan atau ngikut Mbah Marijan? Sultan nyuruh ngungsi. Mbah Marijan memang nggak suruh mereka stay, tapi Mbah Marijan mau tetap di situ. Nah, mereka juga agak gaul. Aku ngikut Mbah Marijan aja nggak ya, stay di rumah apa enggak? Kayak gitu. Setiap kali ditanya kenapa nggak mau ngungsi, Wak, Mbah Marijan bilang kalau sebagai juru kunci kan pasti ditanya kan, ayo lah Mbah, kenapa Mbah nggak mau ngungsi gitu kan. Mbah Marijan bilangnya kayak gini, sebagai juru kunci dia memang bertugas untuk tetap menjaga Gunung Merapi. Toh menurut keyakinannya waktu itu Gunung Merapi nggak akan meletus ya kan, nggak akan meletus besar lah gitu, cuman paling batu-batu aja. Kata Mbah Marijan, Wak, Eyang Merapi masih bersabar dan mau ngejagain orang-orang. Nah, di situ makin bingung lagi warga. Kalau Gunung Merapi masih aman, terus kenapa Sultan nyuruh warga buat ngungsi? Secara kedudukan kan jelas Sultan lebih tinggi dari Mbah Marijan kan, Wak. Sri Sultan ini raja, sedangkan Mbah Marijan siapa tadi? Abdi dalam ya kan. Kok bisa seorang abdi dalam beda pendapat nih sama rajanya? Menanggapi perbedaan itu, Mbah Marijan bilang, perintah untuk mengungsi disampaikan oleh Sri Sultan sebagai seorang gubernur. Tapi sebagai seorang Ngarso Dalem atau raja yang mimpin keraton, Wak, Sri Sultan belum ngasih perintah untuk ngungsi. Peran antara gubernur sama Ngarsa Dalem itu beda aturannya, kata Mbah Marijan gitu. Udah lah nih, akhirnya Mbah Marijan pun tetap, Wak, sama pendiriannya, dia nggak mau ngungsi. Alhasil para warga pun banyak yang ikut-ikutan nggak mau ngungsi juga. Mereka percaya kalau situasinya itu masih aman. Dan ternyata betul, Wak. Betul, di tahun 2006 Merapi nggak jadi meletus besar-besaran seperti yang diperkirakan sebelumnya. Dan FYI waktu itu nih, Wak, ya, Merapi itu memang erupsi. Puncaknya terjadi di 14 Juni 2006. Memang erupsi, tapi jenis erupsinya bukan yang eksplosif macam wah bom meledak gitu menggelegar tuh enggak, melainkan cuma berupa lava pijar dan awan panas saja yang meluncur keluar dari puncak. Terus di bulan Juninya kondisi Merapi dinyatakan sudah normal lagi. Warga yang ngungsi, yang memilih ngungsi udah boleh balik tuh ke rumah masing-masing. Nah, kayak gitu. Nah, peristiwa yang kemarin itu, Wak, membuat Mbah Marijan pun makin populer lagi. Banyak juga, Wak, orang-orang yang nanya ke Mbah Marijan, Mbah, kalau ternyata perkiraan jenengan kemarin salah dan kemarin Merapi betulan meletus, gimana, Mbah? Iya kan, kalau memang betulan meletus, kayak gimana? Mbah Marijan nanggepin pertanyaan itu kalem, Wak. Dia bilang gini, ya alhamdulillah, nyatanya nggak meletus toh. Kalau perkiraan saya salah dan Merapi tetap meletus, emangnya kenapa? Ada kalanya kita ini mesti ikhlas nerima kondisi yang gak enak. Berani hidup ya harus berani mati. Berani sukses juga harus berani gagal. Semua itu gak apa-apa asal diawali dengan kesungguhan. Itu kata Mbah Marijan. Ditanya lagi lah sama orang ini kan, tapi jenengan kemarin kok bisa seberani itu, Mbah? Kalau perkiraan jenengan ternyata salah padahal jenengan ini udah terlanjur gak ngungsi, kan nyawa yang jadi taruhannya, Mbah. Jawab sama Mbah Marijan kan, kuncine nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Artinya kalau berani ya jangan takut-takut, kalau takut ya jangan maksain buat berani, ya kayak gitu. Mbah Marijan nambahin, keberanian itu nggak sama dengan sikap menantang ya, tapi keberanian adalah sikap pantang mundur karena kewajiban dan juga tanggung jawab. Nah, jawaban ini, Wak, bikin Mbah Marijan sebagai juru kunci Merapi pun makin disegani lagi sama banyak orang. Tapi sayangnya
4 tahun kemudian, waktu gunung kembali erupsi, sebuah peristiwa besar pun terjadi. Peristiwa inilah yang mengakhiri perjalanan hidup seorang Mbah Marijan. Nah, masuk! Jadi Wak, memasuki bulan September 2010, lagi-lagi tercatat ada peningkatan aktivitas vulkanik yang signifikan di Gunung Merapi. Pos pemantauan ngedeteksi ada gempa vulkanik di dalam gunung, dan selain itu tekanan magma itu juga makin kuat sampai mendorong berbagai material ini naik ke atas. Nah, akhirnya Gunung Merapi pun dinyatakan berstatus waspada langsung. Sebulan kemudian di tanggal 21 Oktober 2010, Wak, status Gunung Merapi ini naik lagi jadi siaga. Nah, di tahap ini mulai tuh kelihatan guguran-guguran material dari puncak gunungnya kan. Lalu hanya selang 4 hari kemudian, Wak, di tanggal 25 Oktober 2010, status Gunung Merapi naik lagi jadi awas ya. Nah, waktu itu guguran lava makin terlihat jelas, Wak. Asap tebal membumbung tinggi dan wedus gembel juga mulai meluncur tuh. Akhirnya ribuan warga pun dievakuasi massal itu kan ke pos-pos pengungsian. Tapi sama seperti erupsi tahun 2006 kemarin, Wak, lagi-lagi di sini Mbah Marijan nggak mau ikut ngungsi. Bagi Mbah Marijan, Wak, dia harus tetap menjalankan perintah dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang sudah memilihnya untuk menjadi juru kunci. Makanya demi menjaga amanah itu, Wak, Mbah Marijan betulan nggak pergi kemana-mana. Mbah Marijan stay di situ. Tapi sebaliknya, Wak, di saat yang sama Mbah Marijan ini juga nyuruh semua warga untuk cepat-cepat turun ke pengungsian. Nyuruh Mbah Marijan sendiri loh yang bilang. Waktu dengar itu udah disuruh turun nih, Wak, ya, ada beberapa warga yang ngotot, enggak, saya mau stay di rumah aja gitu. Termasuk anaknya Mbah Marijan yang namanya Asih, Mas Asih, laki-laki nih, Wak, ya. Lalu besok sorenya di tanggal 26 Oktober 2010, Mbah Marijan bilang ke Mas Asih, "Le, kalau kamu mau turun, turunlah, Nak. Kalau hatimu ngerasa nggak enak, turunlah, Nak. Ajak keluargamu yang lain." Asih jawab, "Saya nggak turun, Pak. Saya mau di sini," gitu. Mbah Marijan bilang, "Ya jangan. Kalau kamu mau turun, turun aja. Tapi Bapak nggak ikut." "Lah Bapak kenapa nggak mau ikut toh, Pak?" "Kalau Bapak ikut turun, nanti nggak bagus." Itu katanya, nanti nggak bagus. Mbah Marijan ini nggak bilang pula, Wak, detail apa maksud dari ucapan yang tadi diucapkan yang maksudnya nggak bagus itu apa. Tapi habis itu Mbah Marijan bilang lagi, "Le, kalau Bapak turun, nanti Bapak malah diketawain ayam," katanya. Dan ternyata itu obrolan terakhir antara Mbah Marijan sama Mas Asih loh, Wak. Itu obrolan terakhir. Gak lama dari situ muncul firasat yang kuat kali dalam benaknya Mas Asih kalau aku harus turun nih, aku harus turun gitu kan. Tapi karena udah masuk waktu maghrib pula kebetulan, Mas Asih sama Mbah Marijan sholat dulu, Wak, ke masjid. Sholat dulu kan. Nah terus waktu Mas Asih keluar masjid dan selesai sholat, ternyata hujan abu udah turun deras, Wak. Bukan pelan-pelan, udah turun deras cepat gitu. Waktu itu langit udah mulai gelap dan tidak lama lava yang mengalir dari puncak Merapi pun makin kelihatan. Astagfirullahaladzim. Di situ Mas Asih sadar kalau sebentar lagi Merapi bakal meletus nih. Dia pun buru-buru lah pulang ya kan, nyelamatin anak-anaknya yang memang udah nangis ketakutan di rumah. Dan waktu itu Mas Asih ini sempat, Wak, ngeliatin bapaknya, which is Mbah Marijan ini masih kusyuk berdoa di masjid. Masih dia tengok. Gak lama setelah selesai doa, Mbah Marijan dengan tenangnya berjalan balik masuk ke dalam rumahnya. Tenang ya sejalan. Mas Asih sama keluarga masih sempat, Wak, ngajak Mbah Marijan ini untuk turun. Tapi Mbah Marijan tetap nolak. "Enggak, Le, enggak. Kamu aja yang turun." Akhirnya mereka pun membiarkan Mbah Marijan stay di rumahnya, Wak. Dan hanya selang beberapa menit setelah Asih dan keluarganya pergi, erupsi yang pertama pun terjadi. Gulungan wedus gembel meluncur kencang dan langsung menggilas habis desa mereka, Wak. Malam itu seluruh kaki Merapi diselimuti panas dan juga gelap. Nggak ada yang tahu pasti waktu itu siapa aja yang masih selamat. Langsung datang tuh erupsi pertama, Mbah Marijan masih di rumahnya. Keesokan harinya di tanggal 27 Oktober 2010, Wak, pas tim SAR ini berhasil naik ke area tempat Mbah Marijan itu tinggal. Di antara abu setebal lutut dan juga reruntuhan yang masih hangat, di sanalah mereka menemukan jasad Mbah Marijan dalam posisi sujud di dekat kamarnya, Wak. Sujud
sedih kali, Wak. Kayak gitu posisinya Mbah Marijan. Dengan penuh rasa haru, tim SAR pun mengevakuasi jasad Mbah Marijan bersama beberapa warga lain yang memang tidak sempat menyelamatkan diri. Nah, awalnya, Wak, orang-orang mengira kalau Mbah Marijan ini meninggal karena tergilas wedus gembel lah ya kan. Tapi setelah dicek sama tim medis, Wak, disimpulkan kalau Mbah Marijan itu nggak kena wedus gembel sama sekali. Nggak kena. Jadi gulungan wedus gembel itu cuman lewat di samping badannya Mbah Marijan. Tapi dia kan lewat di samping nih. Suhu yang lewat nyamping ini tetap panas, Wak. Panasnya bisa sampai 300 derajat Celcius. Jadi walaupun nggak kena langsung ke badan, Mbah Marijan ini tetap nggak selamat. Karena apa? Setelah terpapar sama suhu se-ekstrim itu. Tapi beliau nggak digilas sama wedus gembel. Kalau digilas, Wak, mohon maaf, udah nggak berbentuk lagi itu bentuknya. Tapi karena kepapar suhu yang lewat nyamping tuh loh. Aduh, merinding ah. Meninggalnya Mbah Marijan ini langsung menjadi berita geger se-Indonesia, Wak. Tentu ada banyak sekali yang merasa kehilangan kan, Wak. Tapi di sisi lain mereka juga terenyuh sama keberanian seorang Mbah Marijan. Ternyata di balik sosok Mbah Marijan yang sederhana dan juga konon suka bercanda itu, Wak, Mbah Marijan menyimpan jiwa satria yang sangat luar biasa. Mbah Marijan berani mengorbankan nyawanya sendiri demi menjaga amanah sebagai seorang juru kunci. Dan fakta bahwa Mbah Marijan ini ditemukan dalam kondisi bersujud pula kan, itulah yang menunjukkan kalau Mbah Marijan tidak berusaha kabur sama sekali. Sebaliknya Mbah Marijan betul-betul mempasrahkan dirinya pada setiap takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk dia. Mbah Marijan dimakamkan di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta, Wak. Setelah kematiannya pada tahun 2011, keraton pun menunjuk juru kunci yang baru, dan kalian bisa tebak siapa orangnya? Orang yang terpilih tidak lain adalah anak Mbah Marijan sendiri, yaitu tadi Mas Asih atau Asih. Sekarang udah dipanggil Mbah Asih. Semoga Mbah Asih juga bisa menjalankan amanah ini dengan baik sama seperti mendiang bapaknya, Wak, ya. Amin. Sehat-sehat selalu semuanya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Mbah Marijan. Meski Mbah Marijan sudah meninggal sejak 15 tahun yang lalu, Wak, ya, tapi sampai sekarang sosoknya masih terus dikenang banyak orang, yakin aku. Apalagi setelah masuk iklan itu kan, iklan minuman itu loh, minuman energi yang Rosso. Itu aku masih ingat kali mukanya, woi, mantap. Sampai aku dengar kata Rosso itu ya Mbah Marijan duluan yang ku ingat, Wak. Rosso. Itu untuk awak ya kan, tapi bagi masyarakat lereng Merapi, Wak, tentu yang paling mereka ingat dari sosok Mbah Marijan itu bukan perannya sebagai bintang iklan tadi, melainkan pasti sebagai figur orang tua yang bersahaja, yang sederhana, yang nggak sombong, yang pembawaannya teduh, dan paling takut pegang uang besar katanya, Wak. Jadi kan setiap kali dia dapat uang besar nih, rasanya macam lagi megang tanggung jawab besar juga gitu. Maka di salah satu sumber yang kami baca, Wak, ya, waktu lagi ngeriset kisah ini disebutin kalau pas Mbah Marijan yang jadi bintang iklan kemarin tuh ada mungkin lebih dari 20 orang di kampungnya tuh ikut kecipratan juga rezeki tuh. Dibagi-bagiin uang tuh sama Mbah Marijan. Terus sebagiannya lagi disisihin untuk ngebangun masjid di dekat rumahnya, Wak. Sebenarnya itu orangnya, nggak mau dia pegang duit banyak, udah bagiin aja lah semuanya kayak gitu. Makanya nggak heran waktu Mbah Marijan meninggal dunia, warga desa pun pastinya merasa kehilangan sosok panutan. Semoga Mbah Marijan selalu mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.